Tidak ada. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, ya tidak ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah mendengarkan cuplikan video bersama Rois Am kita. Ini yang terbaru. Jadi beliau mengatakan dari cuplikan video tersebut bahwa ini saking semangatnya, kalau kami tarik kesimpulan, beliau itu saking semangatnya membela Bani Ba'alwi. Jadi kenapa tidak ada kitab sezaman yang menyebut Bani Ba'alwi? Beliau mengatakan, ya kalau menurut kami tidak berdasar ini. Ini sebenarnya itu kalau kita telusuri, ya lucu, sekelas Rois Am ngomong tentang tarikh, tentang sejarah, tapi referensinya apa, kitab apa, tidak disebutkan. Ini kan lucu ini. Padahal kalau kita telusuri dari jejak sejarah Rois Am tempo dulu, itu pasti ada referensinya. Ini menurut kitab ini. Nah, ini mengatakan bahwa orang-orang Hadromi itu nomaden, pindah sana, pindah sini, kan gitu toh. Terus yo tidak ada, makanya tidak ada catatan sejarahnya, keterangannya kan kurang lebih seperti itu, tapi tidak ada referensinya. Tetapi yang dimaksud Kiai Imaduddin kitab sezaman itu bukan kok mereka tidak mencatat. Ulama-ulama dunia ahli nasab, buktinya ada kok. Kitab abad 3-4 yang mencatat silsilah baginda Rasulullah SAW. Nah ini yang dipertanyakan, kok tidak ada kitab sezaman. Ini bukan kok kitab karangannya Ba'alwi. Nah ini kan blunder lagi nih Rois Am kita. Ini maksudnya orang-orang Hadromi yang nomaden, Badui, padahal kan gitu tuh. Orang-orang yang apa ya? Orang pegunungan pelosok yang pindah sana, pindah sini. Nah, terus konflik, ya, diceritakan juga. Makanya ini maksudnya bukan itu. Ingat, negara Arab itu, orang-orang pintar itu bukan dari Yaman saja kan gitu tuh. Oh, dari bangsa Mesir itu banyak, Arab juga banyak kan gitu toh. Ini yang menjadi pertanyaan dari Kiai Imaduddin itu, kok nggak ada kitab sezaman atau yang mendekatinya yang mencatat bahwa Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abbah atau An-Nafat terus sama Ba'alwi dijuluki Al-Muhajir itu mempunyai anak yang bernama Ubaidillah. Tidak ada, kan gitu toh. Tidak ada. Nah ini loh yang menjadi catatan, yang menjadi pertanyaan, bukan mempermasalahkan masalah tarikh atau sejarah Hadromi yang carut marut terus tidak sempat menulis dan lain sebagainya. Ini tidak ada urusannya sebenarnya. Ini tidak ada urusannya. Ya kami mendengarnya ini tergelitik, loh kok bisa sekelas Rois Am. Nah ini berarti belum membaca tesis dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, kalau boleh kami simpulkan seperti itu, berarti belum membaca beliau itu. Ya karena bisikan orang-orang yang muhibin dengan Ba'alwi, terus beliau menyimpulkan, lah ini kan tidak fair. Makanya pada saat beliau menceritakan tentang tarikh sejarah Hadromi yang orang-orang yang nomaden, pindah sana, pindah sini, terus konflik terus berkepanjangan sampai detik ini tidak selesai-selesai. Nah ini bukan masalah konfliknya terus tidak sempat nulisnya. Negara-negara lain itu tercatat rapi, tertata, gitu loh. Tertata. Seharusnya ada, seumpama Faqih Muqaddam itu levelnya mujtahid mutlak, seharusnya kan ulama
sekelas mujtahid mutlak itu diperhitungkan gitu loh, maksudnya gitu loh. Ya otomatis ulama-ulama yang semasa ya tidak harus dari Yaman lah, tidak harus dari Hadromi ya, itu mencatatnya, atau muridnya ini loh yang ampuh ini juga dicatat dalam sejarah. Maksudnya seperti itu. Makanya kalau berbicara sughroh wal istifadoh, kalau kita pernah membaca tesisnya dari Kiai Waduddin Usman Al-Bantani, sughroh wal istifadohnya Bani Pa'alwi itu abad 9 ke sini, abad 9 ke atas itu gelap gulita kan begitu, karena yaitu tidak ada kitab sezaman atau yang mendekatinya. Nah, ini pengertian kitab sezaman atau yang mendekatinya ini bukan seperti yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhyar bahwa Tarikh Hadromi itu wah Murad Marid tidak sempat nulis, bukan. Ini ulama-ulama dunia loh, sekali bermadhahibil arba'ah kan, kalau mujtahid mutlak tentunya harus ada ulama yang mencatat. Makanya Kiai Maduddin juga mensyaratkan kitab sezaman itu yang mengarang bukan Bani Pa'alwi kan gitu toh. Kalau Bani Pa'alwi itu tidak berimbang, halu semua kitabnya kan gitu. Kalau kita baca ya halu semua, silakan. Nah makanya Syekh Nawawi itu rajin sekali mensyarai kitab-kitab karangan Ba'alwi. Karena apa? Pada saat Ba'alwi mengarang kitab ini kalau ditelan mentah-mentah menjadi kaku kan gitu tuh. Makanya perlu disyarai. Syekh Nawawi itu rajin mensyarai kitab-kitab karangan Bani Pa'alwi. Nah inilah. Ini menarik untuk kita cermati. Terus Kiai Haji Miftahul Akhyar ini juga mengatakan bahwa orang yang hari ini mempertanyakan masalah itu kitab sezaman ya, ini tidak tahu sejarah Hadromi atau bodoh. Nah ini yang tidak enak, ini mengatakan orang bodoh, ini tidak enak. Ini tidak enak. Dan beliau tahu bahwa apa ya, polemik yang menimpa beliau ini banyak yang ngritiki. Ada yang katanya mau menggeruduk PBNU. Wah, berapa orang kamu berani-berani seperti ini? Maksudnya seperti apa? Ini kan menimbulkan, padahal ya Kiai Klaten yang menyuarakan seperti itu mau menggeruduk itu ya cuma iseng-iseng berhadiah lah, tidak serius. Saya yakin-yakinnya beliau itu orang NU secara struktural maupun kultural sami nawato. Nah, saking gemleteke ya ndelenge wong-wong sing jelas-jelas kan ya gemletek sih. Bukti pernah ini loh buktinya, realitanya. Kan begitu. Nah, ini gimana ini? Kan gitu tuh. Makanya pola pikir seorang itu, lah korban, dia termasuk korban, bukan hanya 1 juta, 2 juta atau 100, 200, puluhan juta dari ceritanya. Kan ini, wah, luar biasa lah. Yang niat awalnya memberikan itu semua karena yaitu mengaku cucu Nabi. Makanya berani berkorban seperti itu dengan harapan besok dapat syafaat, dapat pertolongan dia dengan keluarga. Ternyata palsu kan gitu. Wah, ini loh yang menjadi kegelisahan di akar rumput ini. Mau marah kepada siapa? Tidak jelas juga kan gitu. Jadi perbedaan yang sangat mencolok Roh Islam kita dengan Roh Islam tempo dulu. Kalau Roh Islam tempo dulu seperti Mbah Yai Ma'ruf Amin kan gitu, Mbah Gusmus itu memandang umat itu bingaidir rahmah. Saya tidak membanding-bandingkan, tapi ini berbicara fakta loh, fakta. Coba kita cermati. Mbah Kiai Ma'ruf Amin itu statementnya itu santai, bahkan beliau jarang berstatement. Sampai dikatakan beliau menjadi wakil presiden itu tidak punya peran apapun, tapi kita merasakan dampak dari kinerja beliau. Ya banyak pesantren yang dapat bantuan gitu toh. Ini salah satu kinerja beliau dan saya yakin itu. Nah ini beliau memandang umat ini bingairir rahmah dengan pandangan kasih sayang. Tidak langsung menjat bodoh, wah gerombolan liar, wahabi, khawarij, tidak. Kiai Said baru-baru kali ini pada saat ditanya di Malaysia,
tentang polemik nasab ini, beliau cuma tertawa. Wah, aku ini bukan ahli nasab. Tapi saya ceritakan, jadi di Indonesia itu mang rame, ada seorang anak muda nih, kiai yo lumayan pintar ini, bikin tesis ternyata. Nah, Habib itu marah-marah dengan tesis. Ini salah, seharusnya kan dibantah ilmiah, ya dibantah ilmiah. Ini kan rileks santai. Itu yang terjadi. Beliau menceritakan kronologis fakta yang terjadi di sini sambil beliau dengan ciri khasnya tertawa, kan gitu tuh. Gus Mus itu memandang umat ini bingung rahmah. Beliau tidak pernah langsung mengatakan Wahabi, Khawarij, tidak pernah, itu terus bodoh, tidak pernah. Paling begini, beliau ngaji kitab, terus di situ itu ada keterangan at-tafakhuru bin nasabi. Jadi tafakhur atau gembelengan terlalu mengunggulkan nasab adalah tradisi jahiliyah. Makanya wong-wong sing ngungguli nasab itu wong jahiliyah. Paling gitu saja, tanpa menyentuh orang lain kan gitu loh. Ini ada referensinya. Nah ini sekelas Rois Am PBNU bercerita tarikh Hadromi ngalor ngidul ngitan ngulon, mengatakan nomaden lah, tidak sempat menulis silsilah mereka lah, kan gitu tuh, karena konflik berkepanjangan, pindah sana pindah sini. Wah, seakan-akan orang sibuk sedunia. Ini maksudnya bukan seperti itu, seharusnya ada referensinya. Ini mengambil dari kitab apa yang mengatakan seperti itu. Nah ini menarik. Ini sekali lagi kami tidak menarasikan kebencian kepada siapapun. Kami hanya memberikan edukasi lah kepada saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Apabila cocok ya diambil, ya difikirkan, kalau tidak ya tidak masalah. Tentunya niat kami untuk kemaslahatan bersama, untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara yang kita cintai, yakni negara Republik Indonesia. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.